Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. Bismillahilladzi anzal Quran hudan linnas bainati minal huda wal furqan wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para hadirin jamaah Thorek Haq Naksabandi yang mengikuti zikir zahar secara online, rahimakumullah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan limpah rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini mengawali tahun baru 2024 dengan melakukan yang syukuran dengan melalui ada rasa syukur terhadap kelulusan atau keberhasilan dari prosesi di dalam kita melaksanakan keinginan kita atau semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan kita, semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Amin. 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 Salawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, supaya dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak terasa kita sudah di awal tahun 2024 ini menandakan bahwa Allah telah memberikan kesempatan untuk kita untuk memperbaiki atau untuk sambung ayat kita ini. Semoga dalam hari-hari, minggu-minggu, tahun berikutnya sampai juga ke tahun yang berikutnya dengan membawa satu suasana yang lebih baik. Melalui perguruan Thorek Naksabandi ini kita dapat meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah bahwa dalam perguruan Thorek Naksabandi selalu kita mengingatkan kepada jamaah untuk tidak jauh dari halqah. Di halqah ini sangat kuat, sangat bagus sekali untuk menjaga, membentengi kita dari perkara-perkara yang membahayakan diri kita, terutama tentang pemahaman, keyakinan, bahkan amaliyah itu sendiri. Di dalam peramalan kita, tinggal kita mengikuti sesuai yang sudah kita terima, baik dari sisi hentakannya, dari gerakannya dan sebagainya, kan gitu, dari sisi jahar. Kemudian dari sisi siriyahnya juga akan sesuai dengan latifah kita atau makom kita masing-masing. Nah, inilah perbedaan yang diantara yang lainnya. Kita memiliki makom, memiliki sandaran, memiliki fokus di situ. Itu dalam beramaliyah. Tidak hanya kauliyah dan fi'liyahnya, tapi ada qalbiyah. Itu yang luar biasa, yang tidak semua orang tahu. Dan kita menjadi fokusnya ke situ, menjadi perhatian kita di situ ke yang lain-lainnya. Dan apa yang Allah katakan, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikannya? Nah, di situ sebenarnya sangat sederhana. Dan inilah yang sungguhnya menjadi yang tersirat rahasia yang Allah rahasiakan, yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan inilah akan menjadi keistimewaannya daripada namanya ciptaan Allah, daripada yang lainnya. Ada sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan, tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dan itulah
keutamaannya ada di situ. Dan ini yang menjadi amaliah kita, ya. Ya, jadi tidak sekedar amaliah fisik, ya. Orang kan berlomba-lomba mengejar amaliah, mengejar padilah keutamaan, tetapi dia tidak diikutkan, ya, yang rohaninya dalam beramal. Itulah yang membuat dia terhubung, tidak tersambung, ya. Itu membuat dia kegagalannya di situ sebenarnya. Utamaannya ada di situ, ya. Kesempurnaannya ada di dalam. Tinggal kita memperhatikan sebelum kita memulai. Makanya jadi bisa pokoknya. Ya, tidak seperti apa yang mereka pahami bahwa mempelajari toreko, mempelajari ilmu-ilmu hakikat berat, kata. Sesungguhnya yang menjadi berat adalah pikiran-pikirannya atau sebuah sangkaan-sangkaan, karena dia tidak melaluinya, tidak mengikutinya. Artinya kalau memang kita punya prinsip yang baik, tentu ketika orang lain bisa, kenapa kita tidak? Orang mampu, ketika kenapa kita tidak? Kan itu. Dan kita ini tidak ada hal-hal ditutupi, semua terbuka secara terang benderang, dan justru kita memberikan satu dialog, suatu pemahaman, suatu penjelasan yang berdasarkan dari akli, yang gampang, yang mudah untuk diterima, baik dari kalangan bawah, menengah, maupun yang orang yang intelektual. Kan itu agama itu kan bisa diserap, bisa diterima oleh semua lapisan, bahkan dari mungkin makhluk-makhluk yang lain pun juga sangat suka sebenarnya kalau itu dalam sesuatu hal yang benar. Ya, kebenaran adalah mutlak, ya, dan memang itu adalah milik Allah, dan memang semua yang menginginkan mereka akan mau memperoleh kebenaran sendiri, karena itu adalah jalan untuk meniti, untuk menuju kepada Allah yang maha benar, kan begitu. Maka Allah berikan bimbingannya melalui Nabi, beri ilmunya, kan gitu. Tidak sebatas perintahnya saja, tentu harus dengan ilmunya. Tentu tata cara kita mengaplikasikannya, itulah Nabi lah, diturunkan, diutus di situ. Cuma yang kita ambil adalah bagian perkara zahiriahnya, syariatnya, itulah yang kita amalan syariat, amalan zahir. Tentang bagaimana syirnya, bagaimana tafakurnya, bagaimana duduknya, bagaimana fokusnya, kan kita tidak memperhatikan itu, tidak kita pelajari, tidak kita nanyakan, ya. Ya, seolah-olah adalah yang tidak mungkin ketemu, tidak mungkin kita dapat laksanakan. Itu soal. Itulah sebabnya orang-orang terdahulu itu berhaluan, ya, bertahanus itu untuk mencari informasi, pengetahuan atau ilmu tentang kerohanian itu sendiri. Tapi begitu sulit, ya, begitu berat, gitu, ya. Jadi kita melalui menuntut ilmu, tuntutlah ilmunya, tuntutlah ilmunya. Jadi ilmu tentang hakikat, tentang marifat itu memang ada, itu bukan hanya sekedar slogan atau bahasan-bahasan aja, ada ilmu tentang zikir, gitu. Makanya tuntutlah ke ahli zikir. Nah, berarti zikir di dalam amali zikir bukan hanya sebatas mengikuti zikir-zikir dalam bentuk amali lisannya atau gerakannya, tetap kalamnya, bukan kalam lisan, kalamul yang menyertai, yang beserta, itu yang kita pakai dalam zikir itu sendiri. Makanya dalam zikir kita harus tunduk ke situ dulu sebelum kita memulai. Makro-makro lah kita kita bimbing dengan amaliyahnya, ya, dengan memulai dengan amaluhu biniat, kan itu adalah sebuah pemahaman, sebuah bimbingan ke situ. Untuk segala amal itu tentu harus dimulai dengan niat. Niat di sinilah kontroversi, ya. Tidak semua bisa, semua orang memahaminya, yang berbeda-beda penjelasannya di situ.
Dan di dalam perguruan kita, di dalam wadah perguruan Hikmat Naksabandi ini, kita semurni-murni ya, yang cara atau petunjuk yang kita peroleh ya, sehingga kita tidak hanya kita dibenturkan dengan pemahaman, pendapat, dan kita tinggal ikuti. Nah, karena kita memperoleh melalui wasilah ya, melalui ilmu yang sangat-sangat murni ya, sangat-sangat nyata jelas, yang punya sanad dari pendahulu kita, dari mursyid-mursyid. Itulah sebabnya dia orang-orang yang benar-benar teliti di dalam mengambil ilmu hakikat marifat itu yang dipertanyakan. Dari mana sumbernya kan gitu, dari siapa mereka menerima kan begitu sebenarnya. Jadi itulah supaya tidak putus sebenarnya ya, dan inilah yang sering penanggung jawabnya di situ. Tidak mesti harus kita tanya si A si B itu sebenarnya. Itulah sebabnya membacakan insya Allah ya di bulan April nanti kita membacakan silsilah panjang perguruan Hak Naksabandi ya, supaya tidak lagi ada was-was, tidak ada lagi tanya-tanya ya, tidak lagi ya siapa punya kan begitu, yang penanggung jawabnya di situ itu sebenarnya ya. Nah, itu ownernya gitu kan kalau bahasa halunya kan gitu ya. Nah, ini sehingga kita tidak ada lagi ragu-ragu di situ ya. Ya mungkin itu saja penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.